Saya Ibu Muhammad Andi, saya dan Rizky. Nama saya Raka Hansa. Nama saya Rina Sabila. Kita lanjut. Baik Ibu, mulai dari pertama mungkin ya. Saya mungkin penasaran Ibu sama bagaimana pengalaman Ibu dalam proses dari awal sampai sekarang bisa jadi atlet seperti ini Bu. Mantan atlet. Iya, mantan atlet maksudnya. Oke. Baik Mas. Jadi awalnya memang saya itu sebetulnya atlet renang dari mulai SD, kelas 4 SD, terus pada saat itu di tahun 2010 kurang lebih saya kelas 1 SMP, kelas 1 SMP itu baru ada Porprov selam di Jawa Barat. Nah mulai dari situlah saya berpindah dari renang ke selam, dan dari 2010 itu sampai kemarin terakhir 2018 saya jadi atlet selam. Saya sampai atlet nasional mungkin ya, teman-teman sampai mantan atlet nasional ya. Awalnya saya cuma atlet klub biasa sampai mulai dari Porprov Jabar itu langsung jadi tim pelatnas junior. Saya sempat juga di PON Riau 2012. Di situ saya belum dapat medali, hanya partisipan aja. Setelah itu saya baru di PON Jabar 2016 baru saya dapat perunggu di situ. Jadi awal mulanya dari renang, jadi keselam. Kurang lebih gitu perjalanan kita. Kalau setelah Saya nanya nih, Boleh. buat seleksinya itu gimana? Di saat itu seleksi itu gimana? Saat itu ya, pada saat itu karena memang selam baru di Jabar, mereka menseleksi dari atlet-atlet renang yang ingin bergabung ke selam secara tidak langsung. Jadi ayo yang mau ikut gabung ke, jadi secara tidak formal sebenarnya yang mau ikut bergabung di selam. Dulu saya itu misalkan dari berbagai klub di kota Bandung khususnya, misalkan diambil sekitar 4 orang lah perwakilan dari setiap klub, seperti ditandingkan berenang selam itu kan bukan selam menyelam ya, kayak pakai fins gitu, kayak berenang pakai fins. Nah siapa yang paling cepat dia sebagai timnya, secara tidak langsung seperti itu bentuknya. Bu, setelah pengalaman Ibu dari SD itu kan dari SD sampai sekarang, Ibu merasa perubahan nggak sih atau kemajuan di saat ini nih tentang atlet renang yang didukung oleh pemerintah itu Bu? Oke, sebetulnya sejauh ini justru pada saat dulu saya masih SMA mungkin 2012 kurang lebih dukungan pemerintah itu lebih baik sebetulnya dibanding sekarang. Jadi kayak secara materi atau misalnya gaji lah ya, gaji atlet itu lebih lancar, lebih teratur dibandingkan sekarang. Kalau sekarang tuh sebetulnya mungkin ya, apakah dari atasnya yang memang uangnya tidak ada, atau kepengurusannya yang memang kurang tepat, itu bisa ada dua kemungkinan. Tapi yang selama saya pengalaman saat saya dari 2010 sampai 2018 itu, saya termasuk pemerintah yang support di atlet selam khususnya. Jadi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Tadi kan dari pemeran pemerintah Ibu ya, mungkin dari fasilitasnya Bu, apakah ada kemajuan atau mungkin penurunan di saat ini? Oke. Kalau dari fasilitas kemajuan, karena mungkin sejauh ini sekarang banyak beberapa atlet orang tua yang memang pro atau support kepada anak-anaknya. Jadi alat-alat itu bahkan walaupun dari pemerintah ataupun inventaris dari klub provinsi dan lain-lain, orang tuanya pun tetap membeli sendiri. Jadi mereka tuh hampir memiliki alat itu dua. Kalau saya kan dulu mengandalkan pemerintah yang bisa inventaris dikasih dipakai udah. Kalau sekarang tuh banyak fasilitas yang didukung, selain didukung ada juga yang punya pribadi, jadi sangat bagus gitu. Sekarang untuk fasilitasnya. Oke, sekarang saya mau lanjut pertanyaan yang lain mungkin Ibu ya. Ibu ada nggak sih harapan untuk kedepannya untuk pemerintah ya tepatnya untuk dukungan atlet renang di Indonesia ini? Oke, kalau dukungan mungkin sejauh ini lebih ke arah mantan atlet mungkinnya enggak semua. Kalau saya kebetulan misalkan saya daftar menjadi dosen dan keterima, tapi banyak juga beberapa orang yang mantan atlet padahal pada saat itu jaya di air misalnya juara, tapi ternyata setelah lulus mereka nggak punya pekerjaan atau hanya sebagai pelatih. Bahkan ada beberapa yang daerahnya tidak memungkinkan pelatih pun enggak, jadi dia nggak punya pekerjaan. Jadi dukungan ke pemerintah itu mudah-mudahan dari mantan atlet ini bisa mendapat pekerjaan yang layak lah ya, atau misalnya ada jalur khusus prestasi untuk atlet seperti itu, khususnya untuk atlet nasional misalnya gitu ya. Walaupun memang sudah dijalankan, kalau masalah beberapa yang dijadikan sebagai apa PNS dan lain-lain, tapi kenyataannya nggak semua bisa. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana Ibu menjaga motivasi dan konsistensi dalam berlatih di tengah persaingan global? Sebetulnya itu kembali lagi ke mental masing-masing ya. Pada saat itu sebetulnya saya juga sempat down dengan adanya
atlet junior yang bagus dan lain-lain, tapi lebih hanya dengan cara konsultasi dengan psikolog pada saat dengan tim warga atau tim karena saat itu. Jadi menjaganya dengan cara curhat dengan psikolog itu sendiri, nggak ada dengan cara lain gitu. Jadi tetap mental kita yang harus kuat sendiri. Lanjut kepada bagaimana Ibu melihat perkembangan prestasi atlet Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Kalau di renang ya, di renang atau di selam khususnya sih semakin bagus ya. Jadi atlet kita itu sudah semakin dekat ke rekor-rekor di selam internasional khususnya. Jadi memang saya itu awalnya di renang, tapi sekarang itu lebih fokus atau prestasinya itu lebih selam gitu ya. Jadi kalau misalkan prestasi di selam sih sangat meningkat, sangat bagus gitu. Bahkan prestasi Indonesia itu cukup bagus. Cuman disayangkan selama ini belum jadi nomor olimpik. Jadi pertandingan multi event kayak SEA Games itu tidak dilangsungkan setiap tahunnya ada, karena tidak selalu tuan rumah mengadakan event tersebut. Saya mau nanya nih, perbedaan renang biasanya kayak kita pelajari Iya. atau sama renang selam itu? Oke. Ih, Kalau saya itu kan sebetulnya selam itu fin swimming ya, jadi sama seperti berenang kita gaya bebas, tapi kita pakai fins dan juga snorkel. Tapi berenang gayanya seperti bebas, itu disebutnya di fin. Kalau di selam ada di fin swimming ini ada lagi monofin yang pakai kayak mono ini yang kayak Oh, iya, itu namanya monofin. Gerakannya seperti kaki kuku itu, tangannya hanya diem. Jadi perbedaannya sama-sama renang di permukaan kolam, tapi pakai alat. panjang itu. Betul, pakai fins itu, tapi pakai alat. Ada juga kan selam yang menyelam ke bawah, nah itu beda, itu scuba diving. Tapi bagian dari selam, kalau saya lebih ke fin swimming selam. Ya. Menurut Ibu nih, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi atlet Indonesia dalam mencapai prestasi internasional? Sejauh ini, kalau tadi yang saya sebutkan sebetulnya kan fasilitas alat ya. Tapi yang kurang itu adalah support dari daerah-daerah untuk mengirimkan atletnya pada saat pertandingan. Jadi kan kadang support dari daerah misalkan hanya ada uang untuk alat gitu ya, tapi untuk melakukan tryout yang kayak gitu kurang. Jadi pengalaman untuk dia bertandingnya masih sedikit. Pertama kan selama ini pertandingannya terbatas ya, masih banyak itu. Ditambah sekalinya ada, adanya nggak keberatan gitu. Jadi kurang apa? Dari sisi daerah-daerahnya ya kurang kayak gitu, kurang jauh. Udah. Mungkin cukup sekian dulu wawancaranya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih atas responnya Bu terhadap pertanyaan yang kita berikan Bu. Oke. Iya, sama. Oke. Kami dari kelompok 10 Sejarah Olahraga izin mengucapkan diri. Saya Rizky. Saya Raffi Sukarsa. Saya Rasa Basman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.